Sometimes I wonder how we would have spent our last days if we'd known. Guys, ada film seru nih. Dan juga film ini sangat menarik loh. Karena film yang satu ini bercerita tentang kehancuran besar-besaran di bumi. Seorang gadis kulit putih bernama Alba dan seorang anak laki-laki kulit hitam bernama Dida adalah satu-satunya yang selamat di bumi. Mereka harus memulai dunia baru karena populasi telah berakhir. Hanya 2 orang yang selamat. Sekarang masa depan seluruh umat manusia tergantung pada mereka. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita film yang berjudul Second Original yang dirilis pada tahun 2015. Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan kondisi wilayah Spanyol yang masih tenang, aman, dan juga damai. Namun, seorang anak bernama Dida telah memprediksi tentang kemunculan alien. Hanya saja pemerintah menyebarluaskan berita bahwasannya badai yang akan datang cuma masalah iklim. Sementara Dida sendiri yang sedang sibuk memperbaiki mobil bersama sang ayah, setiap harinya Dida tak pernah absen membantu di bengkel. Lalu Tony menghampiri Dida. Sang ayah menceritakan tentang berita yang disebarkan di radio. Mengenai badai itu hanyalah hoak. Sebab yang mereka ketahui bahwasannya kekacauan terjadi karena kemunculan alien. Akan tetapi Dida santai saja. Dia tak terlalu ambil pusing dengan permasalahan di kota. Scene pun beralih ke Alba. Dia merupakan seorang wanita dewasa yang cantik. Tampak Alba begitu serius merekam video sebagai memori kenangan Alba. Alba juga semakin antusias berbicara di depan kamera. Di kesempatan itu, Alba mengatakan bahwasannya dia sedang mengamati pekerjaan sang ayah yang sibuk dalam penelitian. Terlihat Pak Messi sedang meneliti mengenai tumbuh-tumbuhan. Mereka pun membahas mengenai kondisi tanah pada tanaman yang diteliti. Setelah itu, Alba pun pergi ke pasar untuk membeli barang. Namun, Alba malah bertemu dengan Dida. Ketika di perjalanan, tampaknya Dida diomeli oleh nenek saat di jalan hingga membuat Dida kesal dan Alba pun menghampiri sang nenek dan mengajaknya ngobrol. Mendadak muncul sekumpulan bocah di sana membuat keributan. Meski nenek Rona sering mengamuk, tapi dia tak suka Dida diganggu oleh orang lain. Alhasil, Dida yang masih kecil pun mencoba untuk tetap tenang supaya tak kelihatan takut. Begitu pula Alba yang mencoba untuk melindungi Dida. Setelahnya, Alba pun melanjutkan perjalanan. Dia ingin pulang ke rumah, namun hari semakin larut dan cuaca mulai kabut seperti yang diceritakan di radio kota. Alhasil, Alba pun bergegas tancap gas motornya. Akan tetapi Alba dikejutkan menyaksikan para bocah berandalan yang membuli Dida. Dan kesempatan itu, para berandalan melempar Dida ke sungai. Sontak saja Alba menjadi syok dan dia pun segera menolong Dida. Sialnya, Dida malah hanyut. Dia sama sekali tak pandai berenang dan melihat Dida yang terjatuh ke sungai, Alba pun auto menolongnya. Langsung saja Alba pun melompati sungai menarik Dida hingga ke atas. Setelah itu Alba segera mengajak Dida pulang ke rumahnya sebab sekarang situasi sudah sangat kacau. Terlihat sekitar wilayah rumah mereka dibakar hangus oleh sambaran guntur. Hal itu membuat Alba kebingungan harus membawa Dida kemana sebab seluruh kota telah diselumuti kehancuran akibat pesawat alien yang lewat. Sehingga Alba memutuskan untuk kembali ke rumah. Alhasil, Alba pun membawa Dida ke rumahnya. Lalu mereka istirahat karena lelah. Apalagi keesokan harinya mereka akan mencari cara untuk keluar dari kota. Dikarenakan seluruh wilayah di kota sudah tewas akibat kekacauan yang terjadi. Hari berikutnya Alba pergi bersama Dida menelusuri kota. Akan tetapi mereka tak menemukan cara untuk kabur dari sana. Karena Alba dan Dida tidak mempunyai kendaraan yang cocok dan ketika keduanya mendapatkan kereta di jalan.
Mereka pun berusaha menghidupkannya, namun sialnya Alba malah terjatuh dan perutnya terkena besi. Hal itu pun membuat Alba syok. Dia sudah pasrah dengan keadaannya. Melihat Alba kesakitan membuat Didak ketakutan sebab Didak sangat bergantung pada Alba. Apalagi hanya Alba satu-satunya teman yang Didak punya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Malam harinya, Didak dan Alba ngobrol di dalam kamar membahas tentang nasib mereka. Tak lama Alba mulai mengantuk dan dia segera tidur pulas. Sedangkan Didak terus mencoba menemani Alba sampai Alba sembuh. Bahkan ketika Alba terlelap, Didak segera mengompres Alba dengan air hangat. Faktanya, luka yang dialami Alba membuat kesehatannya menurun. Dan melihat kondisi Alba yang lemah, Didak pun menjadi sedih. Oleh sebab itu, Didak memutuskan untuk merawat Alba hingga benar-benar sembuh. Merasakan sentuhan Didak membuat Alba terbangun. Kemudian Didak bertanya, apakah Alba akan berubah menjadi zombie karena luka yang dialaminya? Dengan santuy Alba menjawab, dia hanya membutuhkan antibiotik saja. Lantas, Didak bertekad akan segera menemukan obat untuk Alba. Namun Alba menghentikan niat baik Didak karena sangat berbahaya pergi ke apotek di malam hari. Oleh karena itu, Didak pun memutuskan menunggu Alba tertidur terlebih dahulu sebelum mencari antibiotik. Ketika Alba terlelap, dia pun segera pergi mencari antibiotik di apotek. Setelah mendapatkan obatnya, Didak pun segera kembali bertemu dengan Alba dan kemudian Didak mengobati Alba dengan suntikan antibiotiknya. Keesokan harinya Alba pun terbangun dari tidurnya yang panjang. Kemudian Alba pun merasakan tubuhnya jauh lebih sehat dan mendengar suara Alba membuat Didak segera sadar. Langsung saja Didak yang masih bocah memeluk Alba yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan mereka semakin dalam dan berubah. Alba dan Didak memilih melanjutkan kehidupan mereka dan bertahan di kampung halaman tercinta. Tanpa terasa, kedua insan telah hidup bersama dalam waktu yang lama. Alba pun turut mengajari Didak untuk menjadi manusia baik. Sebab setiap harinya Didak masih suka sembarangan melakukan sesuatu yang dirasanya wajar. Padahal menurut Alba perlakuan Didak sungguh nakal sebagai seorang bocah. Hingga perlahan-lahan Didak pun menjadi seorang pria dewasa. Hubungan kedua insan juga semakin dekat dan akrab. Oleh sebab itu, Didak selaku pria bertanggung jawab bertugas mengumpulkan makanan untuk dirinya dan Alba. Apalagi kota mereka begitu sepi karena tak ada satupun penghuni. Sehingga mereka tak bisa menemukan lapangan pekerjaan. Makanya Alba dan Didak berusaha mencari sumber makanan di kebun mereka saja. Setelah mendapatkan bahan makanan, Alba segera memasaknya. Begitu pula Didak yang turut serta membantu Alba menyiapkan hidangan. Dengan tingkah jahilnya, Didak menggoda Alba yang sedang sibuk. Alhasil suasana romantis tercipta yang membuat Didak tergoda. Dan dikarenakan mereka sudah dewasa, Didak tak dapat menahan perasaannya lagi. Dan tanpa aba-aba, Didak auto mencium Alba. Membuat si cantik tersenyum. Kemudian si Alba menjadi salah tingkah mendapatkan perlakuan manis dari Didak. Setelah itu, Didak pun pergi ke gudang karena dia merasa malu telah mencium Alba. Selanjutnya, Didak bersama Alba pergi naik mobil traktor bersama untuk menuju kota. Tujuan mereka pergi ke kota untuk mencari bantuan agar bisa terbebas dari lokasi mencekam saat ini. Sebab sudah bertahun lamanya Alba dan Didak terjebak di kota. Akan tetapi semua usaha sia-sia karena di kota lain tetap juga tak ditemukan satupun manusia. Tak lama, Alba dan Didak tiba di sebuah stadion olahraga bertepatan di Barcelona.
Langsung saja Didak beraksi bermain bola di lapangan yang luas, sebab salah satu cita-cita Didak adalah ke Stadion Barcelona. Dahulu, cita-cita Didak ingin menjadi pemain sepak bola, dan melihat ekspresi bahagia di wajah Didak membuat Alba senang. Walaupun sudah menempuh perjalanan jauh, tapi mereka tetap saja sendirian. Fakta yang lebih mengejutkan lagi bahwa di negeri ini hanya tersisa mereka berdua saja. Kemudian Alba dan Didak memilih menikmati kehidupan santai tanpa adanya keberadaan orang lain. Tampaknya Alba sudah merasakan benih-benih cinta, begitu pula sebaliknya dengan Didak. Sehingga mereka berdua saling mendekatkan diri sembari berbagi kasih. Apalagi sekarang cuacanya begitu dingin sehingga sangat mendukung untuk bermesraan. Setelah puas bersenang-senang, Alba dan Didak kembali ke rumah mereka. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Alba pun hamil. Berita bahagia itu membuat Didak begitu bersyukur karena dia sangat mencintai anak dan istrinya. Selang beberapa waktu, kehamilan Alba mulai berkembang, sehingga Alba memutuskan berhati-hati dalam bertindak dan melakukan pekerjaan rumah. Alba tidak ingin kandungannya terancam, dan mendadak Alba merasakan guncangan besar dari perutnya, sehingga Alba pun meminta Didak untuk membantunya. Menyaksikan kondisi sang istri membuat Didak terkejut. Ternyata Alba sedang mengalami kontraksi. Makanya Didak pun bersiap untuk membantu proses persalinan Alba. Mendengar dukungan penuh dari Didak membuat Alba semakin menjadi kuat sehingga Alba berhasil melahirkan bayi kecil mereka. Langsung saja Didak menggendong anaknya dan menyerahkannya kepada istrinya. Keesokan harinya, Alba pun mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, mengurus rumah dan juga anaknya. Di kesempatan itu, Didak ikut membantu Alba menjaga buah hati mereka. Akan tetapi, Alba masih berharap dia bisa bertemu dengan ayahnya. Apalagi Alba begitu menyesal membiarkan Tuan Messi pergi meninggalkannya. Kemudian, Alba dan Didak heran menyaksikan kapal yang muncul dari laut, sehingga Alba mengira mereka bisa meninggalkan kota yang hampa dengan perahu tersebut. Ternyata seorang pria yang bernama Buto terdampar di kota mereka. Oleh sebab itu, kedua insan pun memutuskan merawat Buto hingga sembuh. Hari berikutnya, Buto pun berbincang dengan kedua insan sembari mengakrabkan diri. Dikarenakan Alba memiliki sifat yang sangat baik. Dia tak menyadari kalau Buto berniat jahat, sebab Buto sendiri datang untuk melakukan tindakan kejahatan pada keluarga Didak. Namun, hanya Alba yang merasa nyaman berada di dekat Buto, sebab dia merindukan kasih sayang seorang ayah yang telah lama hilang. Sehingga dengan kehadiran Buto membuat Alba merasa senang. Hanya saja Didak berpikir lain. Dia malah takut rumah tangganya dihancurkan oleh Buto. Terlihat Alba sedang bersantai sembari menyusui anaknya. Di ruang terbuka, dari kejauhan Buto secara bersembunyi mengintip Alba. Aksi Buto diketahui langsung oleh Didak. Lantas Buto mengaku bahwasannya dia tak bermaksud jahat. Dan di kesempatan itu, Buto pun memperlihatkan madu untuk Alba. Sebab Buto kasihan melihat Alba kesulitan mengeluarkan ASI. Makanya Buto berniat memberikan madu kepada Alba untuk dioleskan di dadanya. Hanya saja Didak tetap curiga. Dia berharap Buto bisa segera pergi meninggalkan rumah mereka. Maka dari itu, Buto pun terpaksa pergi meninggalkan pulau karena sudah diusir oleh Didak. Sebelum pergi, Buto mengundang Alba dan Didak berkunjung ke kapalnya. Buto beralasan dia sengaja mengundang kedua insan untuk merayakan acara perpisahan. Tanpa curiga sedikit pun, Alba dan Didak segera mempersiapkan diri untuk berkunjung ke pesta yang diadakan oleh Buto.
Malam harinya, mereka bertiga berkumpul di kapal untuk mengadakan pesta. Langsung saja Buto pun menawarkan alkohol untuk memeriahkan suasana pesta. Setelah puas berbincang, mereka bertiga pun memutuskan untuk tidur. Namun Alba tak menyangka Buto malah menyerang Didak dengan liciknya. Alhasil Didak terjatuh ke laut yang dingin dan dalam. Oleh sebab itu Alba pun segera menolong Didak dari laut. Namun sialnya, Buto malah menculik bayi kecil Alba sehingga Alba dan Didak kehilangan Kai. Setelah kembali ke rumah, mereka pun mencoba memikirkan cara untuk menjemput Kai. Tiba-tiba Alba teringat tentang madu yang diberikan oleh Buto waktu itu. Setelah mengingat madu yang diberikan Buto, Alba menjadi yakin tentang lokasi Buto berada saat ini. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mencari Buto dengan kapal. Tak lama kedua insan telah sampai di rumah Buto. Kemudian mereka mengintip keberadaan Buto dari balik papan. Ketika situasi aman, Alba pun segera mengambil anaknya dari rumah Buto sehingga Didak bersiap untuk menyelamatkan sang istri. Kemudian Buto tak terima anak yang sudah diculiknya diambil kembali. Sialnya, Alba dan Didak berhasil ditangkap Buto. Mereka diikat dan disandra, dan setelah memutar otak, Alba pun membuat kesepakatan agar dia bisa dilepaskan. Alhasil, Buto membuka ikatan tali Alba dan membiarkan Alba menyusui. Sembari menyusui, Alba memikirkan cara untuk kabur meskipun Alba wanita lemah tapi dia ingin berjuang demi anaknya. Langsung saja Alba pun bergegas pergi meninggalkan Buto dan Didak. Dia berharap bisa pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Sontak saja Buto tak terima, dia segera mengejar Alba yang sudah kabur. Sialnya Buto berhasil menemukan keberadaan Alba. Dia pun langsung membawa Alba pulang ke rumah. Ketika sampai, Alba berpikir untuk membunuh Buto. Di kesempatan itu Alba menggunakan tembakan untuk menyerang Buto. Awalnya Buto tak menyangka kalau Alba berani menembaknya. Akan tetapi kenyataannya Alba berani menyerang Buto hingga terluka. Hanya saja Buto tak tinggal diam. Dia segera menyerang Didak yang berhasil melepaskan diri dari ikatan sehingga mereka saling menyerang. Agar bisa selamat dari pertarungan itu, Didak mendapatkan luka yang parah di tubuhnya, sementara Buto sudah berhasil dibunuh oleh Didak dan Alba. Akan tetapi, umur Didak tak panjang karena lukanya yang parah membuat dia tewas di tempat, sehingga Alba pun menangisi kepergian Didak yang begitu mendadak. Kemudian, Alba pun memutuskan untuk mengirim mayat Didak ke laut lepas dan menjalani kehidupan bersama Kai. Setelah beberapa waktu, Kai mulai tumbuh menjadi bocah kecil. Di kesempatan itu Alba memperlihatkan berbagai foto dan video tentang Didak. Tujuannya agar Kai bisa mengenal sosok sang ayah yang telah mati. Setelah itu Alba dan juga Kai pergi menaiki sepeda untuk berjalan santai. Tampaknya Alba sudah mulai tabah menjalani kehidupannya yang sepi tanpa keberadaan sang suami. Meskipun menjadi janda, Alba tetap senang karena ditemani oleh Kai, putra tercintanya. Dan petualangan Alba akhirnya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.